Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab Yesaya. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak semua hal baik dalam hidup bertumbuh dengan cepat. Ada benih yang membutuhkan waktu. Ada proses yang tidak langsung terlihat. Ada perubahan yang terjadi perlahan, bahkan ketika dari luar seolah tidak ada yang sedang terjadi. Namun justru di dalam proses yang tenang itulah kehidupan sedang bertumbuh. Dalam bacaan hari ini, Nabi Yesaya menggambarkan karya Tuhan seperti tanah yang menumbuhkan tunas dan seperti kebun yang membuat benih-benih bertumbuh. Sebuah benih tidak langsung menjadi pohon dalam satu hari. Pertumbuhannya berlangsung sedikit demi sedikit, seringkali tanpa suara, tanpa perhatian banyak orang. Namun kehidupan terus bekerja di dalamnya, dan pada waktunya buah itu akan terlihat. Gambaran ini membantu kita memahami peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria yang kita rayakan hari ini. Maria adalah pribadi yang memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidupnya. Ketika menerima kabar dari malaikat, ia tidak mengetahui seluruh perjalanan yang akan dihadapinya. Ia tidak mengetahui bahwa suatu hari ia harus melahirkan di kandang yang sederhana. Ia tidak mengetahui bahwa keluarganya akan mengungsi ke Mesir. Ia tidak mengetahui bahwa suatu hari ia akan berdiri di bawah salib putranya. Namun Maria tetap membuka hatinya bagi Tuhan. Ia tetap percaya. Ia tetap menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya. Dan dari hati yang terbuka itulah karya Tuhan terus bertumbuh. Seringkali kita ingin segera melihat hasil dari doa-doa kita. Kita ingin segera melihat perubahan dalam hidup kita. Kita ingin segera mengetahui kemana Tuhan sedang membawa kita. Namun Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang cepat dan langsung terlihat. Ada kalanya ia bekerja seperti benih yang sedang bertumbuh di dalam tanah. Kita belum melihat hasilnya, tetapi Tuhan sedang bekerja. Kita belum memahami arahnya, tetapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baik. Pengalaman ini mungkin dekat dengan kehidupan banyak orang. Ada usaha yang sudah lama dilakukan, tetapi hasilnya belum tampak. Ada doa yang sudah berkali-kali dipanjatkan, tetapi jawabannya belum terlihat.
Ada perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi perubahan itu terasa lambat. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah berpikir bahwa tidak ada yang sedang terjadi. Padahal, bisa jadi Tuhan sedang bekerja jauh lebih dalam daripada yang dapat kita lihat saat ini. Maria mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang menerima karya Tuhan ketika semuanya sudah jelas. Iman juga berarti tetap percaya ketika prosesnya masih berlangsung. Tetap setia ketika hasilnya belum terlihat. Tetap membuka hati ketika banyak hal belum dimengerti. Karena itu, pada peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria ini, kita diajak untuk belajar darinya. Belajar menjaga hati yang terbuka bagi Tuhan. Belajar memberi ruang bagi sabdanya. Dan belajar percaya bahwa Tuhan mampu menumbuhkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sebab sebagaimana benih yang bertumbuh dalam tanah dan pada waktunya akan menghasilkan buah, demikian pula karya Tuhan yang ditanam di dalam hati yang terbuka tidak akan sia-sia. Mungkin pertumbuhannya tidak selalu terlihat. Mungkin jalannya tidak selalu mudah dipahami. Namun Tuhan yang memulai karya itu adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun karya itu sampai menghasilkan buah yang baik untuk kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami memiliki hati yang terbuka seperti Santa Perawan Maria. Ketika kami tidak memahami seluruh jalan yang ada di depan kami, bantulah kami untuk tetap percaya kepadamu. Tanamkanlah sabdamu dalam hati kami dan tuntunlah kami agar tetap setia berjalan bersamamu sampai karyamu menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.